Jam 3 pagi, gadis kecil itu bersembunyi di bawah selimutnya, membaca buku. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh di luar jendelanya. Ia berani pergi ke balkon. Sepasang mata muncul di jalan dan bertemu dengan matanya. Kemudian sesosok gelap berdiri. Tubuhnya pasti setinggi bangunan 2 lantai. Ia menyadari bahwa ia telah ditemukan. Jadi ia berjalan lurus ke arah gadis itu. Gadis itu panik dan berlari kembali ke tempat tidur. Tetapi tangan besar itu datang tepat melalui jendela dan meraihnya. Dia meraih gadis itu dan lari dengan gadis itu dalam pelukannya. Dia sangat cepat dan penyamaran yang cukup bagus. Seorang pejalan kaki melintas. Dia memblokir lampu jalan tepat pada waktunya. Bersembunyi dalam kegelapan. Sebuah mobil lewat. Dia dengan cepat berlutut di belakang truk dan berpura-pura menjadi tumpukan barang. Seorang warga keluar untuk membuang sampah. Ia berdiri di depan 2 pohon, tanpa merasa tidak pada tempatnya. Dia benar-benar berlari melalui lapangan. Dengan satu lompatan besar ia menyeberangi jalan. Sprint yang keras adalah hembusan angin. Ia membawa gadis itu melintasi pegunungan dan lautan, dan melalui awan petir. Akhirnya ia tiba di sebuah gua besar. Itu dipenuhi dengan segala macam benda aneh dan tidak biasa. Gadis itu tergantung di dahan pohon dengan selimutnya. Dia mengintip ke dalamnya. Di sini, seorang raksasa sedang mengasah pisau. Di sana ada sebuah jendela. Gadis itu mencoba melarikan diri, memanjat sepanjang batang pohon. Tepat saat ia mendorong jendela terbuka, ia terlempar ke dalam panci oleh raksasa. Gadis itu ketakutan. Raksasa itu mengatakan kepada gadis itu, ada banyak raksasa di luar sana yang memakan manusia. Tergantung pada selera mereka, mereka memiliki nama khusus untuk mereka. Me? You think because I'm a giant that I'm a man goblin cannibal? Gadis itu bahkan lebih ketakutan. Pria raksasa tua itu menghampirinya dengan wajahnya. Anda berpikir karena saya seorang raksasa. Dan kemudian, pria raksasa tua itu kemudian memakan labu besar yang tampak lengket. Sambil menjelaskan kepada gadis itu, dia tidak membawanya ke sini karena dia ingin memakannya. Tetapi ia khawatir jika gadis itu melihatnya. Ia khawatir jika wanita itu melihatnya. Ia akan menyebarkan berita tentang keberadaan para raksasa. Dan ras misterius mereka akan terungkap. Ketika gadis itu mengetahui bahwa orang tua itu bukan orang jahat, dia segera memberanikan diri dan meraih gadis itu, mengatakan bahwa di luar berbahaya, jangan melarikan diri tanpa izinnya. Ia kemudian menempatkan gadis itu di tempat pengintai kapal layar dan membiarkannya tidur di dalamnya pada malam hari. Namun setelah ia tertidur, orang tua itu pergi melalui gua menuju air terjun. Menarik kendali, sebuah jembatan turun ke bawah. Ia datang ke bengkelnya, botol-botol dan stoples berisi benda-benda berwarna-warni. Semua impian manusia. Dia mengambil sebuah guci. Merah berarti dipenuhi dengan mimpi buruk. Kemudian ia mengutak-atiknya. Ia memegangnya di atas kepalanya dan mengguncang-guncangkannya. Gadis itu tiba-tiba terbangun. Untuk menemukan orang tua itu terbaring tertidur di geladak. Ia membuka baut yang menahannya di tempatnya. Ia menyodok jendela dengan galak. Gadis itu berhasil melarikan diri, berlari melewati rerumputan yang lebih tinggi dari dirinya. Tiba-tiba sebuah tangan besar menerobos bumi dan menghalangi jalan gadis itu. Gadis itu berteriak minta tolong. Tetapi orang tua raksasa yang tidak jauh dari sana memilih untuk duduk diam saja. Gadis itu tertangkap tinggi di udara. Saat berikutnya dia akan jatuh ke dalam mulut jurang. Ketika gadis itu terbangun lagi, untuk menemukan dirinya duduk di menara pengawas dalam keadaan utuh, ternyata orang tua itu baru saja menanamkan mimpi buruk dalam dirinya untuk mencegahnya melarikan diri. Ia telah menanamkan mimpi buruk dalam dirinya. Di pagi hari, orang tua itu sedang minum minuman hijau. Gadis itu menyadari bahwa gelembung-gelembung di dalamnya mengarah ke bawah. Dia belum pernah melihat minuman bersoda yang aneh seperti itu. Jika gelembung ke atas membuat Anda bersendawa, Nama. orang tua itu merasa senang, tetapi suara kentutnya menarik pengunjung yang tak terduga. Raksasa itu mencium bau manusia, mencari di mana-mana. Gadis itu memiliki kejeniusan yang luar biasa. Dia masuk ke dalam labu besar di atas meja. Anak perempuan keluar dari labu raksasa. Dia selamat dari ketakutan. Lihatlah kekacauan yang dialaminya. Dia terlihat seperti baru saja keluar dari selokan. Pria tua itu memegang gadis itu di telapak tangannya ke laboratorium impiannya. Pertama-tama ia memandikan gadis itu. Kemudian ia mengeringkannya di atas api. Akhirnya, ia menuangkan beberapa pakaian manusia dari sebuah kotak kecil. Gadis itu berganti menjadi jaket merah. Orang tua itu membeku ketika melihatnya. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang menyedihkan. Orang tua itu memasukkan gadis itu ke dalam lubang di pohon. Dia mengatakan bahwa dia akan keluar untuk
untuk mengejar mimpinya. Gadis itu tidak bosan. Dia ingin pergi bersamanya, tetapi sangat berbahaya hanya untuk keluar. Mereka harus melewati raksasa yang sedang tidur. Satu kali tergelincir dan pria tua itu dicengkeram pergelangan kakinya dan dibawa ke udara. Di negeri para raksasa, dia kerdil untuk diganggu. Raksasa gemuk itu menggendong orang tua itu di tangan kanannya, menyeret kereta dengan tangan kirinya ke arah bukit. Ada raksasa lain di sisi lain, dengan kakinya di atas dua mobil sebagai sepatu roda. Gadis itu bersembunyi di dalam mobil pada saat ini. Para raksasa bermain seperti ini, mendorong orang tua itu turun terlebih dahulu. Raksasa di sisi lain mendayung menuruni bukit. Kemudian mereka bertabrakan di dasar bukit. Dan pada saat yang tepat, gadis itu menyentakkan kemudi dan kemudian 接着， sulit untuk mengetahui siapa yang harus merasa kasihan. Baru saja, langit penuh dengan awan, dan tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Dan raksasa-raksasa ini takut akan air. Mereka semua bersembunyi. Orang tua itu mengambil kesempatan untuk memasukkan gadis itu ke dalam tasnya. Akhirnya mereka berangkat dalam perjalanan mereka. Mereka mengikuti garis puncak melalui awan. Mereka berjalan dari siang hingga malam. Akhirnya mereka berada di negeri impian fantasi. Orang tua itu lepas landas dengan cepat, dan terjun ke sungai, langsung ke dunia lain. Gadis itu mengikuti langkah orang tua itu, dan melompat ke sungai. Gravitasi berbalik seketika. Orang tua itu membalikkan gadis itu. Ia berkata dengan cara yang mendalam. this be where all my dreams is beginning. Di sini orang tua itu menemukan emas yang sangat langka. Bermimpi ia mengambil jaring mimpinya, tetapi ia tidak bisa menangkapnya. Sampai ia perlahan-lahan berhenti di depan gadis itu. Baru kemudian orang tua itu menangkapnya. Kemudian keduanya datang ke dunia manusia. Menangkap mimpi hanyalah langkah pertama. Sekarang, yang harus dilakukannya hanyalah meledakkan mereka. Anak babi itu memasukkan mimpi itu ke dalam pengeras suara, dan meniup ke dalam anak laki-laki yang sedang tidur. Mimpi biru memasuki otaknya dengan nafasnya. Anak laki-laki itu mengalami mimpi yang sangat memuaskan malam itu. Dalam perjalanan pulang, orang tua itu menyadari bahwa selimut nyaman gadis itu hilang, dan ini pasti akan tercium oleh para raksasa lainnya. Itu berarti bahwa para raksasa mengetahui keberadaan gadis itu. Untuk berada di sisi yang aman, orang tua itu mengirim gadis itu kembali ke panti asuhan di mana ia pernah tinggal. Ia mengatakan bahwa suatu ketika seorang anak kecil telah menjadi temannya, tetapi anak itu dimakan oleh para raksasa. Orang tua itu tidak ingin hal itu terjadi lagi. Gadis itu sedih. Ia tidak ingin kembali ke panti asuhan. Bahkan jika raksasa itu berbahaya, ia tidak takut gadis itu akan mati. Orang tua itu memiliki jantung yang lemah. Mereka kembali ke negeri para raksasa, mendiskusikan cara agar tetap tidak terdeteksi. Tapi saat itu, para raksasa mencium baunya dan menerobos masuk, mengobrak-abrik lemari mencari gadis itu, menghancurkan semua mimpi yang telah diburu orang tua itu selama bertahun-tahun. Jadi, orang tua itu, yang selalu menjaga lidahnya, akhirnya meledak. Pertama, api, kemudian air. Ia mengusir para raksasa itu. Tetapi ini bukan lagi suatu pilihan. Jadi gadis dengan selera humor yang jahat, memiliki gagasan yang sekali dan untuk selamanya. I have a plan. A plan? We are going to the Queen.
Disutradarai oleh Steven Spielberg yang hebat, imajinasi fantastis dan efek visual lukisan minyak, negeri impian yang mempesona, antara gadis itu dan pria tua raksasa. Dari ketidakpercayaan awal mereka satu sama lain, dan orang tua itu, dan kemudian mereka bergabung untuk melawan raksasa itu. Hubungan yang sangat menghangatkan hati dan tak terlupakan. Para penonton tergerak oleh film. Film ini tidak hanya untuk anak-anak, ini juga didedikasikan untuk semua orang dewasa. Tidak peduli betapa gelapnya dasar kehidupan, jangan kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Nah, itu saja untuk cerita hari ini. Jika Anda memiliki cerita yang ingin Anda dengar, film yang ingin Anda tonton, Anda dapat memberitahu saya. Saya akan memberitahu Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Translated.